Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Imam Azali dari kelas 2 TKB. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membuat video pertemuan keempat sebagai laporan proyek pertemuan keempat. Di sini telah ada ketentuannya, yaitu setelah login diarahkan ke halaman utama, bisa main activity, dashboard, activity, dan lain-lain. Lalu, ada beberapa hal yang harus diingat di sini. Di dalam halaman utama tersebut, siapkan 3 tombol. Tombol pertama yaitu untuk berpindah ke halaman rumus bangun ruang. Tombol kedua untuk berpindah ke halaman kostum 1 sesuai tema saya, dan juga untuk tombol ketiga sesuai tema saya. Dan tombol keempat untuk berpindah ke halaman login atau logcode. Di sini juga diminta pastikan membawa judul halaman dan deskripsi halaman utama ditampilkan di masing-masing halaman. Setiap halaman memiliki gambar yang tujuan dari halaman tersebut sesuai tema. Saat tombol logcode diklik, maka muncul konfirmasi ingin logcode atau tidak. Jika iya, maka berpindah ke login. Jika tidak, maka akan muncul snackbar logcode dibatalkan. Baris setel warna, font, dan untuk setiap halaman sesuai tema, definisikan color palette di color.xml. Oke, langsung saja kita buka pada program saya kali ini. Sini terdapat pada Android Manifest. Nah, apa itu Android Manifest? Apa itu Android Manifest.xml? Di sini adalah sebagai file program utama untuk mendeklarasikan file-file program lainnya, seperti yang ada pada example Penscape. Sudah terdapat beberapa file, dan di sini juga ada file view-nya, seperti layout activity expense.xml. Nah, di sini gunanya untuk Android Manifest ini sudah terdapat di sini. Saya pada bagian ini sudah saya transaction ini saya postkan karena kita tidak akan menggunakan ini. Dan pada login activity di sini adalah file yang akan saya running. Oke, selanjutnya kita akan membahas program activity pertama, yaitu Expand Tracker Activity. Pada kelas Expand Tracker Activity di sini sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Pada bagian private latent var binding, activity expand tracker binding. Fungsi binding ini untuk menghubungkan kode XML ke view agar dia bisa mengontrol ketika tampilan view diklik maka berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kedua ada private file expand list. Di sini untuk tombol button untuk mengklik agar hasil inputan itu muncul di daftar view list. Serta private latent var adapter berfungsi untuk tombol untuk menampilkan hasil keseluruhan dari listnya nanti. Nah, gitu pula kita lanjut langsung ke bagian override pun. Ini fungsinya itu untuk mengatur layout pada info letter, yang mana diambil dari menggunakan binding dihubungkan melalui activity expand tracker binding dan implet. Nah, di sini sudah terhubung pada file XML dan serta file pada view-nya. Dan juga untuk support action bar di sini untuk mengatur tombol button agar bisa menampilkan menu untuk update kita setiap hari untuk menabung uang. Oke, sebelumnya di sini proyek saya itu adalah aplikasi pencatatan pengelolaan uang sehari-hari agar kita mudah untuk mengatur uang keseharian kita. Oke, di sini juga pada binding TV title text ini untuk mengatur teksnya pada untuk listnya, dan diatur dengan binding TV description text untuk memudahkan tombol button untuk mengeluarkan huruf yang lebih efisien. Pada adapter area adapter ini saya ini untuk mengatur pada Android R, yang mana mengambil dari layout XML Android R. Lalu pada binding TV expense adapter, di sini saya mengambil tombol adapter itu agar dia terhubung pada file binding, menggunakan binding file XML ke file view-nya. Begitu juga dengan private setup add button, itu saya untuk mengatur agar pada setup button diklik nanti lebih berfungsi. Dan juga ini sudah dideklarasikan lagi seperti file deskripsi untuk menampilkan deskripsinya menggunakan binding dan terhubung agar teksnya itu lebih efisien. Begitu juga dengan file almond str binding add expense unmode text, gitu untuk menampilkan teks agar lebih efisien. Begitu juga yang terakhir kategori. Pada menu tampilan itu, pada view itu ada kategori yang mana user akan bisa mengklik sesuai apa yang diinginkannya lalu mengisi. Dan itu juga menggunakan binding spinner kategori select item. Dan
pada bagian di sini terdapat data format, yang mana di sini dihitung dari tahun, bulan, dan hari. Dan juga di sini ada transaction-nya. Ada deskripsi sesuai kategori dan description serta amount dan date, waktu, format data, dan isi income tuh maksudnya itu untuk income apa yang ingin diisi pada aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya pada file geometry activity. Nah, pada file geometry activity ini fungsinya ini untuk mendeklarasikan menggunakan binding pada activity geometry binding pada layout implementernya. Di sini sudah pada kontrol setiap file ini akan dihubungkan pada file XML yang nanti akan kita bahas. Apa itu file XML-nya? Yaitu codingan untuk mengatur controller ke view, tampilan view. Di sini juga udah income tracker activity, ada login untuk akun loginnya. Di sini saya sedikit jelaskan pada file login activity. Pada kelas login activity, di sini saya sudah mendeklarasikan private latency for binding, activity login binding. Di sini saya menghubungkan file login agar nanti user mengklik itu lebih efisien menggunakan binding. Dan di sini saya sudah membuat override full dan super encrypt agar setiap login itu datanya bisa kesimpan. Itu juga menggunakan binding. Dan juga saya deklarasikan pada codingan ini pada binding untuk button login saya set untuk username dan passwordnya. Jadi pada tampilan view nantinya user menginputkan usernya dan passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan binding username text dan saya menggunakan elemen text, dan juga yang kedua untuk password itu juga sama. Oke. Selanjutnya sini pada jika username tidak tersedia, maka password juga tidak tersedia, maka dia akan false. Maka dia akan tidak bisa untuk masuk ke aplikasi tersebut. Oke. Pada main activity-nya di sini saya sudah membuat beberapa button tadi untuk pada kelas main activity. Di sini sudah saya deklarasikan pada private latency for binding. Di sini menggunakan binding agar memudahkan tombol file yang terhubung agar lebih efisien dan tidak ribet. Pada di sini juga saya sudah mendeklarasikan pada 3 button yang diminta pada soal tersebut. Yang pertama pada button 1 itu berfungsi untuk rumus bangun ruang, yang mana button tersebut berfungsi untuk jika user mengklik maka untuk private phone setup buttons itu berfungsi pada button pertama itu jika user mengklik button pertama maka tampilan halaman login itu berpindah ke untuk rumus bangun luar. Dan untuk button kedua jika user mengkliknya maka situ akan untuk tampilannya akan berubah ke untuk income tracker activity, yang mana user bisa memasukkan data income per harinya. Dan serta untuk button ketiga, ketika user mengklik button ketiga, maka halaman tampilan akan berubah ke expense tracker activity, yang mana tadi sini sudah ada seperti pilihan dan user juga bisa mengisi deskripsi apakah pendapatan hari itu masuk atau bertambah atau bisa juga berkurang. Dan pada button keempat user juga bisa logout sesuai yang diminta pada soal tadi, yang mana jika tidak bisa login maka ada tampilan dashboard untuk logout. Dan pada bagian ini program ini terdapat binding road untuk logout, snackbar, legshot, dan show. Nah, selanjutnya pada transaction di sini ada data class, sebelumnya untuk data alas transaction-nya ini untuk deskripsi kita menggunakan string, dan pada data amount di sini saya menggunakan double karena ini user bisa 2 kali untuk menginputnya, dan serta untuk waktu saya menggunakan string, dan untuk isi income penghasilan sehari-hari saya menggunakan boolean. Oke. Pada draw label di sini sudah ada beberapa icon-icon yang saya masukkan. Dan pada bagian selanjutnya kita akan membahas pada bagian layout. Oke, baik, di sini akan saya menjelaskan pada bagian layout. Pada image view di sini sudah saya
sebagaimana mestinya yang sudah tertampil pada icon di samping saya ini sudah saya susun. Di sini terdapat menu-menu yang bisa untuk mengisi income kita sehari-hari, pendapatan kita sehari-hari, untuk memudahkan kita pengeluaran serta pemasukan, mengatur keuangan pengeluaran serta pemasukan pada aplikasi tersebut. Di sini saya menggunakan elemen image view dan text view juga. Di sini ada Google Android material. Di sini juga ada saya menggunakan layout, text view lagi, spinner, dan juga beberapa yang lainnya. Pada activity geometry, di sini saya mengatur pada tampilan untuk memasukkan data income kita per hari. Nah, di sini juga saya menggunakan image view, text view, dan text view juga lagi yang sudah saya susun menggunakan constraint pada tampilan view yang sudah saya edit tersebut. Begitu juga dengan activity income tracker. Di sini sudah terdapat untuk mengisi pendapatan kita, dan tapi kita bisa memilih untuk apakah ini barang atau uang atau dan lain-lainnya. Beginilah tampilan susunan pada untuk tampilan view-nya, layout-nya. Di samping nanti kita bakalan lihat hasil akhirnya. Untuk login, halaman login, di sini saya sudah menggunakan image view untuk gambar dan text view untuk dibaca di bawah gambar, serta text view lagi pada bacaan ada teks lagi untuk di bawah gambar tuh. Dan di sini saya juga sudah membuat untuk user serta password. Nah, untuk codingannya seperti ini, yang sudah saya edit sesuai gambar yang ada di sini, dan kita akan lihat nanti bagaimana programnya berfungsi dan tampilannya. Pada activity main, di sini saya sudah mengeditnya, dan sini saya agak kesusahan pada bagian layout untuk activity mainnya, karena pada gambar ini ketutup sama image, dan saya sudah mencobanya tidak bisa, tetapi ini sangat berfungsi. Mungkin pada tampilan agak sedikit tertutup, karena saya tidak tahu untuk cara memperbaikinya, dan saya juga kesusahan. Nanti saya akan coba memperbaiki codingan saya tersebut. Dan di sini pada transitionnya beginilah tampilan pada codingannya, yang mana nanti kita akan lihat bagaimana Pak. Dan pada bagian colors XML, di sini sudah saya tetapkan warna-warna yang saya gunakan, seperti color primary, warnanya untuk biru lebih muda, serta primary dark biru tua, serta primary light untuk warna putih dan lain-lainnya. Dan pada string XML, di sini saya menarik seperti menghubungkan file XML ke file draw label pada file layout, serta pada file codingan Kotlin-nya. Oke, kita coba untuk mendemokan projectnya. Kita tunggu sebentar untuk loading. Oke, berapa besar? Di sini saya coba untuk login dengan nama saya sendiri, begitu juga dengan passwordnya. Saya mencet untuk login, maka akan menampilkan terhubung ke dashboard ketiga pilihan tombol button. Untuk yang pertama, button pertama saya klik itu untuk menghitung rumus bangun luas segitiga. Ini juga saya masukkan angka 5, begitu juga dengan alas bawahnya 5. Maka saya akan melanjutkan untuk, dan coba saya kalkulasikan. Maka hasilnya keluar pada bagian bawah ini, tetapi sedikit tertutup. Nah, saya coba untuk kembali, dan pada untuk button tombol ketiga, di sini kita bisa memasukkan income kita, pemasukan sehari-hari. Misal saya ini hasil jajan, di sini saya masukkan berapa, contoh saya 10.000, dan saya add, maka data listnya sudah tersimpan. Oke, pada button ketiganya, di sini terdapat new expense-nya, tambahkan expense baru. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti makanan. Ini adalah untuk pengeluaran sehari-hari. Maaf sebelumnya, ini untuk tampilan pengeluaran sehari-hari. Di sini kita boleh untuk menampilkan kita menggunakan apa. Contoh sini saya untuk makan. Saya beli makan dengan apa? Seperti ayam cabai hijau. Oke. Baik, di sini saya mengeluarkan seperti contoh saya beli lauk 6.000, dan saya add. Nah, maka datanya sudah terdapat pada database. Oke, saya berhentikan program saya. Itulah hasil program saya, walaupun masih agak berantakan pada bagian tampilan view-nya, tetapi saya sudah berhasil untuk membuat kontrolernya agar tetap berfungsi. Saya kesusahan pada bagian layout-nya, karena ketika program di-run, itu ketutup mungkin sebagiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.